Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitulah, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, kafilah yang membawa Yusuf alaihissalam akhirnya tiba di pusat peradaban Mesir. Di pasar budak yang hiruk pikuk, suara para pedagang beradu dengan teriakan penawar harga. Bau keringat, debu, dan wangi rempah bercampur menjadi satu. Yusuf berdiri di antara para tawanan lain, wajahnya tenang, sorot matanya jernih, seolah ia bukan seorang yang sedang dijual, tapi seorang tamu agung yang menunggu takdirnya. Para pembeli berlalu lalang, menilai, menawar, lalu berpaling. Namun, langkah seorang pria berwibawa berhenti tepat di hadapan Yusuf. Dialah Al-Aziz, pejabat tinggi kerajaan Mesir yang bertanggung jawab atas perbendaharaan negeri. Sekali pandang, ia tahu pemuda ini berbeda. Tubuhnya tegap, wajahnya bercahaya, dan matanya menyimpan ketenangan yang jarang dimiliki anak muda. "Aku membelinya," ucap Al-Aziz mantap, tanpa banyak tawar-menawar. Al-Aziz membawa Yusuf pulang ke istananya. Dinding istana menjulang tinggi, berlapis emas dan ukiran batu yang megah. Para pelayan membungkuk saat tuan mereka lewat. Yusuf mengikuti di belakang, langkahnya mantap, meski ia baru saja berpindah dari kehidupan bebas menjadi seorang budak. Ia sadar semua ini bukan kebetulan. Dalam hatinya, ia mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yusuf ayat 21. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di ruang dalam istana, seorang wanita tengah duduk di singgasana kecil, memandang cermin perak di tangannya. Dialah Zulaikha, istri Al-Aziz. Matanya tajam, wajahnya cantik dan anggun, terbiasa memerintah dan dihormati. Saat langkah kaki terdengar, ia menoleh. Dan di detik itulah pandangan matanya bertemu dengan mata Yusuf. Waktu seolah melambat. Zulaikha terpaku. Ia belum pernah melihat wajah seperti itu. Wajah yang memancarkan cahaya, namun sekaligus menundukkan hati. Yusuf menunduk hormat, mengucapkan salam. Suaranya lembut, namun mantap. Zulaikha tidak menjawab segera, hanya mengangguk sambil matanya mengikuti setiap gerak Yusuf. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar, sebuah rasa yang bahkan ia sendiri sulit pahami. Hari-hari berikutnya, Yusuf mulai bekerja di istana. Ia merawat taman, membersihkan ruang, dan mengurus berbagai tugas rumah tangga. Setiap pekerjaan dilakukan dengan rapi, cepat, dan tanpa mengeluh. Ia tak pernah berbicara kecuali perlu, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu santun. Para pelayan mulai menghormatinya, meski beberapa di antara mereka merasa iri. Mereka tak suka melihat budak baru mendapat perhatian lebih dari tuan rumah. Zulaikha memperhatikan semua itu. Semakin hari, kekagumannya bertambah. Ia mulai mencari alasan untuk berada di dekat Yusuf. Kadang ia memanggilnya hanya untuk mengambilkan bunga atau sekadar menanyakan hal-hal sepele. Yusuf menjawab singkat, menjaga jarak, dan selalu menundukkan pandangan. Ia memegang teguh perintah Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendak mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Namun, justru sikap inilah yang membuat hati Zulaikha semakin gelisah. Ia terbiasa melihat pria memujanya, tunduk padanya. Tapi Yusuf berbeda. Ia tak terpengaruh, bahkan seperti tak tertarik. Hati Zulaikha merasakan tantangan dan tantangan itu mulai berubah menjadi obsesi. Suatu sore, Yusuf sedang menyiram tanaman di taman istana. Matahari sore memantulkan cahaya ke wajahnya, membuatnya tampak semakin bercahaya. Dari balik tirai balkon, Zulaikha berdiri memandangi. Nafasnya sedikit berat, hatinya berperang antara kehormatan sebagai istri Al-Aziz dan hasrat yang tak bisa ia redam. Ia mencoba menepisnya, tapi bayangan wajah Yusuf selalu kembali. Para pelayan yang iri mulai berbisik-bisik. "Lihat bagaimana nyonya memandangnya," ucap seorang di dapur. "Kalau ini terus berlanjut, akan jadi masalah." Gosip itu menyebar pelan, seperti api kecil yang siap membakar. Malam itu, Yusuf duduk sendirian di kamarnya yang sederhana. Ia berdoa dengan penuh khusyuk, memohon agar Allah melindunginya dari fitnah. Ia mengingat doa yang kelak akan menjadi penyelamatnya. "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Namun ia tahu ujian ini belum dimulai sepenuhnya. Mata-mata Zulaikha yang menatapnya siang tadi terasa seperti tanda bahwa badai besar akan datang. Yusuf memejamkan mata, mencoba tidur, namun hatinya gelisah. Di luar, angin malam berhembus kencang, tirai jendela bergetar, seolah membawa pesan bahwa sesuatu akan segera terjadi. Dan di ruang pribadinya, Zulaikha duduk memandangi cermin.
Tangannya mengelus permata di lehernya, tapi pikirannya melayang pada seorang pemuda yang tidur di kamar pelayan. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum kebahagiaan, tapi senyum penuh rencana. Bab ini berakhir dengan dua hati yang sama-sama gelisah. Satu menjaga kehormatan dengan doa, satu lagi menyembunyikan niat yang semakin membesar. Dan di antara mereka, takdir sedang menulis lembar berikutnya. Malam itu, dua hati di istana sama-sama gelisah. Yusuf alaihissalam menutup doanya dengan penuh harap, memohon perlindungan dari fitnah, sementara di ruang lain Zulaikha duduk di depan cermin, menyusun rencana yang hanya ia ketahui. Senyum tipisnya menjadi tanda bahwa gelombang besar akan datang. Pagi berikutnya, kehidupan istana berjalan seperti biasa. Pelayan sibuk, penjaga berpatroli, dan Al-Aziz pergi menghadiri urusan kerajaan. Hari itu, istana menjadi lebih lengang dari biasanya. Langkah Zulaikha menyusuri koridor dengan tenang, namun dalam dadanya bergemuruh. Ia tahu ini momen yang ia tunggu. Tatapannya tajam, pikirannya sudah menetapkan apa yang akan ia lakukan. Ia memanggil salah seorang pelayan, lalu berkata dengan nada perintah yang lembut, "Panggil Yusuf, katakan aku ingin berbicara dengannya." Pelayan itu menurut tanpa curiga. Yusuf yang tengah mengatur amfora air di halaman belakang menerima pesan itu. Sejenak ia menghela napas, merasa ada sesuatu yang tak biasa, namun ia tetap berjalan menuju ruangan yang dimaksud. Ketika Yusuf masuk, Zulaikha sudah berdiri di tengah ruangan pribadinya. Tirai tebal menutupi jendela, cahaya hanya berasal dari lampu minyak yang remang. Aroma wewangian memenuhi udara dan pintu ditutup perlahan di belakang Yusuf. Dengan langkah pelan namun pasti, Zulaikha mendekat. "Yusuf," suaranya lirih, "tidakkah engkau melihat betapa aku menginginkanmu?" Yusuf menundukkan pandangan, hatinya beristighfar. Ia menjawab dengan suara yang tegas namun penuh hormat. "Aku berlindung kepada Allah, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang-orang zalim tidak akan beruntung." Kata-katanya menggemakan firman Allah dalam Quran Surat Yusuf ayat 23 yang menggambarkan ujian ini. Namun, Zulaikha tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat, mencoba menyentuh lengan Yusuf. "Tidak ada yang akan tahu," bisiknya. "Semua akan tetap rahasia." Yusuf mundur, menghindar, lalu berbalik menuju pintu. Tetapi Zulaikha dengan cepat memutar tubuhnya, menghalangi jalan, lalu mengunci pintu dari dalam. Ketegangan di ruangan itu memuncak. Yusuf berusaha menghindar tanpa menyentuhnya secara kasar. Ia bergerak ke sisi kiri, Zulaikha menahan. Ia berlari ke sisi kanan, Zulaikha mengejar. Suara napas mereka berpacu dengan detak waktu. Yusuf mengingat doanya semalam, memohon agar penjara lebih ia sukai daripada memenuhi ajakan yang melanggar perintah Allah. Dalam satu gerakan cepat, Yusuf mencoba melewati Zulaikha. Tangannya menyambar gagang pintu, namun Zulaikha menarik pakaiannya dari belakang. Suara robekan terdengar nyaring, jubah Yusuf terkoyak di bagian belakang. Tepat pada detik itu, pintu terbuka dari luar. Di ambang pintu berdiri Al-Aziz, mata terbelalak melihat pemandangan di hadapannya. Zulaikha berdiri dekat Yusuf, nafasnya terengah, sementara Yusuf terlihat berusaha menjauh. Keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Lalu dengan cepat, Zulaikha melangkah maju dan berkata dengan suara meninggi, "Apa hukuman bagi orang yang berniat jahat kepada istrimu, wahai suamiku? Bukankah pantas ia dipenjara atau dihukum?" Yusuf segera membela diri. "Dialah yang meminta aku berbuat sesuatu yang dilarang." Suaranya tenang, meski tuduhan itu sangat berat. Di luar ruangan, beberapa pelayan mulai berdatangan, mencoba memahami apa yang terjadi. Seorang saksi dari keluarga Zulaikha yang berada di dekat tempat itu berkata, "Jika bajunya robek di bagian depan, berarti Yusuf yang bersalah. Tetapi jika robek di bagian belakang, berarti Zulaikha lah yang mengejarnya." Al-Aziz memeriksa, dan benar, jubah itu robek di bagian belakang. Mata Al-Aziz menatap Yusuf, lalu beralih ke istrinya. Ada ketegangan yang tak terucapkan. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Sesungguhnya ini termasuk tipu dayamu, wahai Zulaikha. Sungguh, tipu dayamu besar." Namun demi menjaga kehormatan keluarga dan nama baik di mata rakyat, Al-Aziz memilih untuk tidak membuat masalah ini terbuka lebar. Zulaikha menunduk, tetapi di balik wajahnya yang tampak malu, hatinya masih menyimpan gejolak. Ia merasa Yusuf berhasil menolak, tetapi itu hanya membuatnya semakin menginginkan. Yusuf, di sisi lain, tahu bahwa fitnah ini belum berakhir. Ia telah selamat dari satu ujian, namun bayangan masa depan mulai membayang. Ketika semua orang keluar, Yusuf kembali ke kamarnya dengan langkah berat.
Ia duduk, memandang jubahnya yang robek. Potongan kain itu menjadi saksi nyata perjuangan menjaga kehormatan di tengah godaan yang luar biasa. Ia mengulang istighfar mengingat sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Tidaklah seseorang menahan pandangannya karena Allah, melainkan Allah akan memberikan manisnya iman dalam hatinya." Di sudut lain istana, Zulaikha berdiri di balkon, memandangi halaman dengan tatapan kosong. Udara sore berhembus, namun dadanya terasa panas. Ia belum siap melepaskan keinginannya dan Yusuf belum tahu seberapa jauh Zulaikha akan melangkah. Bab ini berakhir dengan langit sore yang memerah di atas istana. Warna yang seolah meramalkan ujian yang lebih besar akan datang, dan reputasi Yusuf yang mulai diincar oleh bisik-bisik fitnah. Langit sore yang memerah di atas istana menjadi saksi bisik-bisik yang mulai menyebar. Meski Al-Aziz telah mencoba menutup kejadian itu, lidah para pelayan dan penjaga tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Nama Yusuf alaihissalam mulai disebut-sebut, setengahnya memuji keteguhan imannya, setengahnya lagi memandangnya dengan curiga. Fitnah yang hanya sekali diucapkan bisa menjalar seperti api di rerumputan kering. Beberapa hari kemudian Al-Aziz memanggil Yusuf ke ruangannya. Wajahnya tampak berat. Ia menatap Yusuf lama sebelum berkata, "Aku tahu engkau tidak bersalah. Namun demi menjaga kehormatan keluarga dan meredam omongan, engkau harus tinggal di penjara untuk sementara." Kalimat itu diucapkan seperti vonis yang tak bisa digugat. Yusuf menunduk, menerima dengan sabar. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui urusan hambanya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Yusuf ayat 33, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Hari itu juga, Yusuf dibawa keluar dari istana dengan pengawalan ketat. Para warga yang melihat bertanya-tanya, sebagian memandang iba, sebagian menganggapnya aib. Namun langkah Yusuf tetap mantap. Dalam hati ia berdoa, memohon agar Allah menjaga imannya di tengah ujian yang lebih berat. Gerbang penjara Mesir terbuat dari batu besar yang dingin dan kokoh. Di dalamnya bau lembab dan suara rantai terdengar di setiap lorong. Yusuf dimasukkan ke sebuah sel bersama beberapa tahanan lain. Awalnya sebagian dari mereka memandang sinis, menganggap Yusuf hanyalah budak yang jatuh karena skandal. Tetapi seiring hari berganti, mereka mulai melihat sesuatu yang berbeda. Yusuf selalu memulai harinya dengan doa, menolong mereka yang sakit, membagi makanan yang sedikit dengan yang lebih membutuhkan, dan tidak pernah mengeluh. Wajahnya selalu tenang, tutur katanya lembut. Lambat laun, para tahanan menghormatinya, bahkan para penjaga pun mulai segan. Suatu malam, 2 orang tahanan mendekati Yusuf. Mereka tampak gelisah. "Wahai Yusuf," kata salah satunya, "kami bermimpi yang aneh. Kami tahu engkau orang yang saleh, tolong tafsirkan." Yusuf mendengarkan dengan sabar. Kepada yang pertama, ia berkata, "Engkau akan kembali melayani raja sebagai juru minum." Kepada yang kedua, ia berkata, "Engkau akan dihukum mati." Kata-katanya tegas, tanpa ragu, dan kelak semua itu terbukti benar. Kabar tentang kemampuannya menafsirkan mimpi mulai menyebar di dalam penjara. Orang-orang mendatanginya bukan hanya untuk tafsir mimpi, tapi juga meminta nasihat. Yusuf menggunakan setiap kesempatan itu untuk mengajak mereka mengenal Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Dia memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Ucapnya mengutip firman-Nya membuat banyak hati mulai terbuka. Di luar tembok penjara, Zulaikha mendengar kabar bahwa Yusuf tetap disegani dan dihormati di sana. Itu membuat hatinya semakin resah. Ia berharap penjara akan mematahkan semangat Yusuf, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Namanya semakin harum, bahkan di antara mereka yang terbuang. Namun, gengsi menahan Zulaikha untuk mengaku salah di depan semua orang. Ia memilih diam, meski di dalam hatinya ada kerinduan yang makin menyiksa. Bulan demi bulan berlalu. Yusuf mulai terbiasa dengan kehidupan di penjara. Namun, ia tak pernah berhenti memohon agar Allah membebaskannya pada waktu yang terbaik. Setiap malam ia berdoa, memejamkan mata, dan menyerahkan semua pada takdir. Ia tahu penjara ini bukanlah akhir, hanya jalan yang harus ia tempuh menuju rencana Allah yang lebih besar. Suatu hari, cahaya matahari yang masuk dari celah besi menyinari wajah Yusuf. Seorang penjaga datang tergesa-gesa memanggil namanya. "Bersiaplah, Raja memanggilmu." Yusuf terdiam sejenak, merasakan bahwa ini awal dari babak baru.
Ia tidak tahu bahwa panggilan ini akan menjadi awal terbukanya kebenaran yang selama ini terkunci. Langkah Yusuf alaihissalam bergema di lorong penjara yang dingin, diiringi dua penjaga yang membawanya keluar. Cahaya matahari menyilaukan matanya setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang tembok batu. Dari kejauhan terlihat kemegahan istana Raja Mesir. Pintu gerbangnya terbuka lebar seakan menunggu tamu agung. Di dalam aula utama, Raja duduk di singgasana tinggi, wajahnya memancarkan rasa ingin tahu. Para pembesar dan penasihat istana berderet di sisi kiri dan kanan. Yusuf dibawa masuk, langkahnya tenang. Tidak ada rasa takut, hanya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan momen ini. Raja menatapnya lekat-lekat. "Wahai Yusuf, aku mendengar engkau ahli menafsirkan mimpi. Aku bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum hijau bersama 7 bulir gandum kering. Apa maknanya?" Yusuf menjawab dengan penuh adab, "Tidak ada yang dapat menafsirkan ini kecuali dengan izin Allah. Engkau akan mengalami 7 tahun masa subur, lalu diikuti 7 tahun masa paceklik yang berat. Simpanlah hasil panen pada masa subur, tinggalkan sedikit untuk dimakan, agar rakyatmu tidak kelaparan pada masa sulit." Suaranya tenang, tapi setiap kata membuat para penasihat terdiam kagum. Raja mengangguk, matanya berbinar. "Sungguh engkau adalah orang yang terpercaya. Tetapi sebelum aku mengangkatmu di istana, aku ingin tahu kebenaran tentang masa lalu yang membuatmu di penjara." Kalimat itu membuat ruangan menjadi hening. Semua mata memandang Yusuf. Inilah momen yang Yusuf tunggu. Ia tidak memohon kebebasan tanpa kehormatan. Ia ingin namanya dibersihkan. Raja memanggil para wanita yang dahulu hadir pada jamuan Zulaikha, termasuk Zulaikha sendiri. Mereka datang, wajah sebagian menunduk, sebagian gelisah. Seorang wanita yang dulu pernah memotong jarinya sendiri karena terpesona pada ketampanan Yusuf berkata, "Demi Allah, kami tidak pernah melihat keburukan pada dirinya." Lalu tatapan Raja beralih kepada Zulaikha. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Akhirnya di hadapan Raja, para pembesar dan rakyat, Zulaikha berkata, "Sekarang kebenaran itu nyata. Akulah yang menggodanya, dan sesungguhnya ia termasuk orang yang benar." Suaranya lirih namun cukup jelas untuk terdengar semua orang. Kalimat itu menggetarkan ruangan. Yusuf menunduk, bukan karena bangga, tetapi karena bersyukur. Ia telah dibersihkan dari fitnah dengan cara yang mulia. Firman Allah dalam Quran Surat Yusuf ayat 51 terngiang di telinganya. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Raja berdiri dari singgasananya menatap Yusuf dengan penuh hormat. "Mulai hari ini engkau akan memegang perbendaharaan negeri. Aku percayakan rakyat Mesir kepadamu." Sorak-sorai kecil terdengar dari para hadirin. Di sudut ruangan, Zulaikha menatap Yusuf dengan mata yang penuh air. Bukan lagi tatapan penuh godaan, melainkan penyesalan yang dalam. Ia melihat pria yang pernah ia fitnah, kini berdiri mulia di hadapan raja. Rasa kagum yang pernah ia rasakan kini bercampur dengan rasa malu yang membakar hatinya. Namun, Yusuf tidak membalas dengan kemarahan. Dalam hatinya ia hanya berdoa, memohon agar Allah memberi hidayah kepada Zulaikha. Ia tahu setiap orang punya masa lalu dan pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang mau kembali. Bab ini berakhir ketika Yusuf menerima jabatannya dengan penuh tanggung jawab, sementara Zulaikha berjalan keluar dari aula, membawanya pelan beban penyesalan yang belum terucap seluruhnya. Dua takdir yang pernah bersimpangan kini berada di jalur yang berbeda, namun belum tentu berakhir di sini. Yusuf alaihissalam kini memegang kendali perbendaharaan Mesir. Namanya harum di seluruh negeri, bukan hanya karena kemampuannya mengatur hasil panen, tapi juga karena akhlaknya yang mulia. Rakyat menghormatinya, pembesar kerajaan menaruh kepercayaan, dan raja menganggapnya sebagai orang kepercayaan yang tak tergantikan. Di sisi lain, Zulaikha menjalani hari-hari dalam kesunyian. Kehidupannya yang dulu penuh kemewahan kini berubah. Setelah kematian Al-Aziz, ia tak lagi tinggal di istana. Rasa penyesalan membebaninya setiap hari. Ia teringat ucapan Yusuf di masa lalu, tatapan matanya yang selalu jujur, dan bagaimana ia menolak godaan demi menjaga kehormatan. Setiap mengingatnya, hatinya terasa perih. Waktu berjalan, masa subur yang diprediksi Yusuf datang, dan rakyat Mesir hidup makmur. Yusuf menggunakan waktunya untuk mempersiapkan lumbung-lumbung gandum menghadapi tahun-tahun paceklik.
Dalam kesibukan itu, kabar tentang Zulaikha sampai ke telinganya. Ia mendengar bahwa wanita itu hidup sederhana, wajahnya tak lagi semegah dulu, namun hatinya telah berubah. Suatu hari, Zulaikha meminta izin untuk bertemu Yusuf. Ia datang mengenakan pakaian sederhana, langkahnya pelan, matanya menunduk. Di hadapan Yusuf, ia berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Wahai Yusuf, dulu aku bersalah padamu, aku menggodamu, lalu menuduhmu. Tapi engkau tetap menjaga kehormatanmu dan memaafkanku. Kini aku hanya ingin mengucapkan terima kasih dan memohon agar Allah mengampuniku." Yusuf menatapnya, lalu berkata dengan lembut, "Tidak ada cela bagimu hari ini. Semoga Allah mengampunimu. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kata-kata itu menghapus beban di hati Zulaikha, membuatnya menangis dalam diam. Raja yang mengetahui perubahan Zulaikha dan melihat bahwa ia telah menjadi wanita yang beriman, memutuskan untuk menikahkannya dengan Yusuf. Pernikahan itu bukan keputusan politik atau balas budi, tapi bentuk penghargaan terhadap hati yang telah bertobat dan kesucian cinta yang akhirnya berada di jalan yang halal. Hari pernikahan itu, rakyat Mesir berkumpul. Mereka menyaksikan pasangan itu duduk berdampingan. Keduanya berpakaian indah namun sederhana. Zulaikha menatap Yusuf dengan mata yang berbeda dari masa lalu, bukan lagi penuh ambisi dan godaan, melainkan rasa hormat dan cinta yang diridhai Allah. Yusuf pun memandangnya dengan ketenangan, menyadari bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang sempurna. Di hadapan para tamu, Yusuf mengingatkan, "Lihatlah bagaimana Allah mengatur urusan hambanya. Dari penjara menuju kemuliaan, dari fitnah menuju kebenaran, dari godaan menuju pernikahan yang halal. Semua ini karena rahmat-Nya." Pernikahan mereka menjadi simbol bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari dosa, tapi dari kesabaran, penyesalan, dan ketaatan. Rakyat membicarakan kisah ini selama bertahun-tahun, menjadikannya pelajaran bagi generasi setelah mereka. Malam itu, ketika semua tamu telah pulang, Yusuf berdiri di balkon rumahnya, memandang langit yang bertabur bintang. Zulaikha berdiri di sampingnya, diam lalu berkata, "Yusuf, aku tak pernah menyangka Allah akan memberiku kesempatan ini." Yusuf tersenyum, kesempatan selalu ada bagi mereka yang kembali kepadanya. Kisah ini berakhir bukan dengan gemuruh pertempuran atau kebesaran harta, tetapi dengan ketenangan dua hati yang akhirnya dipersatukan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta mereka menjadi kisah yang paling romantis dalam sejarah, bukan karena kemewahan atau rayuan, tapi karena mereka melewati ujian terberat dan tetap memilih jalan yang diridhai.